Lu minta tolong share. Izin share screen ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pasar modal syariah. Poin-poin yang akan kami bahas pada hari ini adalah konsep tentang pasar modal syariah, sejarah dan perkembangan industri pasar modal syariah, prinsip dasar fikih muamalah, dan dasar-dasar pasar modal syariah. Baiklah, konsep tentang pasar modal syariah akan dijelaskan oleh Nurul. Oke, poin pertama yaitu konsep pasar modal syariah. Pasar modal syariah yaitu instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana dengan menerapkan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Di Indonesia, pengertian pasar modal syariah sendiri tidak bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU-PM. Penerapan prinsip syariah di pasar modal syariah bersumberkan pada Al-Quran, hadis, dan penafsiran ulama fikih. Kaidah-kaidah hukum Islam yang mendasari prinsip syariah tersebut yaitu pertama, kaidah fikih mengenai akad, yaitu dalam fikih dijelaskan al-aslu fi muamalati bil uqud, yang itu pada dasarnya segala aktivitas muamalah harus disertai dengan akad. Yang kedua, kaidah fikih muamalah yaitu al-aslu fi muamalati al-ibaha illa ayyadulu dalilan ala tahrimiha, yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Adapun hal-hal yang diharamkan atau dilarang yaitu pertama, larangan dalam transaksi seperti riba, perjudian, ketidakjelasan akad, kualitas, kuantitas, dan harga, dan batil. Yang kedua, larangan dalam bentuk objek yang ditransaksikan seperti makanan dan minuman yang haram. Kaidah-kaidah tersebut akan menjadi landasan bagi beroperasinya aktivitas di pasar modal syariah. Selanjutnya itu untuk pemenuhan prinsip syariah di pasar modal dapat dicapai dengan melakukan hal-hal seperti mendorong perusahaan untuk menerbitkan efek ke memenuhi kaidah syariah, keadilan, kehati-hatian, dan transparansi. Kedua, memberikan pemahaman kepada pelaku pasar tentang ketentuan-ketentuan muamalah, manfaat, dan risiko transaksi di pasar modal. Ketiga, menciptakan infrastruktur dan mekanisme pasar yang wajar, jujur, transparan, dan tepat waktu. Yang keempat, menyelenggarakan pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal secara adil, efisien, efektif, dan ekonomis. Selanjutnya, pembahasan kedua akan dijelaskan oleh Saudari Kristi Monika Chandra. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan industri pasar modal syariah. Jadi, pasar modal syariah itu di Indonesia dimulai pada tanggal 3 Juli tahun 1997. Jadi PT Dana Reksa Investment Management menerbitkan reksadana syariah. Ini yang menjadi awal mula sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Jadi PT Dana Reksa Investment Management ini yang pertama kali menerbitkan reksadana syariah. Terus pada tanggal 3 Juli tahun 2000
PT Dana Reksa bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia meluncurkan Jakarta Islamic Index dengan tujuan memadukan investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Terus pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kalinya DSN MUI ini mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu fatwa nomor 20 DSN MUI fatwa nomor 20 garing DSN MUI 4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Terus pada awal September 2002, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT Indosat. Instrumen ini merupakan obligasi syariah yang pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudoroba. Dan kemudian pada 14 Maret 2003 terciptanya MOU antara Bapepam dan DSN MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Tanggal 23 November 2006, Bapepam LK menerbitkan paket peraturan Bapepam dan LK terkait pasar modal syariah. Terus pada tanggal 31 Agustus 2007-nya Bapepam LK menerbitkan peraturan Bapepam dan LK nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Pada tahun 2007-nya juga peluncuran daftar efek syariah pertama kali oleh Bapepam. Dan pada tanggal 7 Mei 2008-nya disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dan tanggal 26 Agustus masih di 2008 ya, pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR 0001 dan IFR 0002. Dan kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Fatwa nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dan mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Pada tanggal 12 Mei 2011, BEI meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia. Indeks Saham Syariah Indonesia ini berfungsi untuk menghitung pergerakan saham yang ada dalam daftar efek syariah atau DES yang berisi ratusan saham berkategori syariah. Nah, perkembangannya, pasar modal syariah semakin menggembirakan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data OJK, dana kelolaan atau nilai aktiva bersih NAB reksadana syariah per akhir Maret 2020 mencapai total 57 triliun dan naik sekitar 6,87% dibandingkan dengan yang ada di akhir tahun Desember 2019 sebesar 53 triliunan. Adapun secara persentase terhadap NAB secara industri, per akhir tahun 2020 reksadana syariah berkontribusi 12,15%, sedangkan per akhir tahun Desember 2019 hanya 9,91%, jadi mengalami kenaikan ya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Afrilia. Pembahasan selanjutnya itu tentang prinsip dasar fikih muamalah. Muamalah secara bahasa berasal dari kata amala ya'malu, yaitu saling bertindak atau saling berbuat. Secara istilah, muamalah adalah hukum Allah untuk mengatur urusan antar manusia dalam hubungan sosial. Sohatoh menyatakan, fikih muamalah ekonomi menduduki posisi yang paling penting dalam Islam. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah. Karena itu, hukum mempelajarinya wajib ain atau fardu bagi setiap muslim. Terdapat 4 prinsip dasar pasar modal muamalah dalam Islam, yaitu yang pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh atau mubah kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul.
Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Hal ini agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan kebaikan atau maslahat dan menghindarkan keburukan atau mudarat dalam hidup masyarakat. Yang keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Lanjut, Lu. Pembahasan yang terakhir ada dasar-dasar pasar modal syariah. Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berikut peraturan pelaksanaannya, peraturan Bapepam LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain-lain. Bapepam LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah sebagai berikut. Yang pertama, peraturan nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, peraturan nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah. Yang ketiga, peraturan nomor 9A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya, Ya, silakan. tadi yang Cece bahas yang pertanggal-tanggalan gitu, itu yang aku lihat di PPT sama yang Cece bilang itu beda ya? Bukan, emang pasti kan ada penjelasannya dan jelasnya kan pasti yang dari penjelasan kan ya, tapi yang di PP itu kurang sinkron. Misalkan yang 2008, Cece bilang tadi Undang-Undang nomor 20, tapi di situ nomor 19. Terus pokoknya ada tuh yang 2001, 2003 itu yang aku dengar sama yang sambil dilihat tuh kayak beda gitu loh. Maksudnya mungkin boleh, jadi yang mana yang benarnya, terus bisa di-share ke kita lagi. Terima kasih.
PPT-nya boleh di-share nggak, teman-teman? Enggak, ke grup udah ya? Di grup. Belum ya? Iya, boleh di-share. Di kelompok 2 ada tanggapan nggak tadi dari pertanyaan aku? Biar meningkat waktu. Terus sama ini yang dasar-dasar pasar modal syariah. Kan ini pemakalah masukinnya dasarnya itu dari PPAM LK, terus peraturan nomor ini. Kenapa nggak dicantumin juga peraturan-peraturan yang dari DSN? Terus kalau nggak salah juga ada yang terbaru itu tentang saham, itu ada 2020. Sebenarnya banyak, boleh dicantumin semuanya aja kan karena judulnya itu dasar-dasar pasar modal syariah ya. Itu seharusnya sih kalau menurut saya dimasukin ke situ. Sampai yang terbaru kalau nggak salah tahun 2020 itu ada yang saham masuk gitu. Karena kan pasar modal ini luas ya. Terus ini karena pembahasannya judulnya dasar-dasarnya harusnya dicantumin. Sama satu lagi yang prinsip dasar fikih muamalah. Mungkin ini maksudnya tuh prinsip dasar fikih muamalah tapi yang tentang pasar modal syariah gitu kan karena judulnya pasar modal syariah ya. Nah, tapi yang di sini itu yang saya lihat iya ini prinsip dasar fikih muamalah tapi ini fikih muamalah tok gitu. Belum masuk ke gimana sih prinsip dasar muamalahnya pasar modal syariah. Menurut saya itu kurang. Terima kasih. Dari pertanyaan pertama apa? Dari Rizda? Yang itu Pak, yang sejarahnya yang ditunjukin di PPT sama yang dijelasin itu berbeda Pak. Kayak yang 2008 disebutnya Undang-Undang Nomor 20 tapi yang di PPT-nya 19. Ada beberapa juga yang saya dengar dan dilihat tuh berbeda gitu. Jadi maksudnya yang benernya yang mana itu pertama. Apa dari penjelasan atau jadi kita ikutin yang mana gitu. Oke, sambil kita nunggu nanti tanggapi oleh makalah, ini kita perhatikannya ada informasi-informasi tambahan juga terkait dengan pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Ini kelihatan slide saya? Kelihatan Pak. Nah, ini prinsipnya kalau kita mempelajari seperti apa yang ada di sini ya, apa yang udah, ini kan di RPS pembahasan kedua itu pasar modal syariah ya. Konsep pasar modal, sejarah dan perkembangan industri pasar modal, kemudian prinsip dasar fikih muamalah, dasar-dasar pasar modal syariah. Ini kalau kita mau bedah sebenarnya satu-satu item ini satu pembahasan.
Tapi karena pertemuan kita sekarang singkat dan juga ini kita dituntut menyelesaikan, kita cukup mengetahui secara umum, secara general ya. Nah, kemudian tadi Rizda itu ada nyinggung pertanyaan kedua ya. Pertanyaan yang berikutnya tentang dasar pasar modal yang bersumber dari fatwa. Nah, itu memang banyak sekali fatwa, makanya itu juga ada bahasan tersendiri. Itu pada bab yang keempat itu pasar modal syariah, kemudian fatwa terkait fatwa-fatwa terkait dengan pasar modal syariah. Itu satu bahasan tersendiri. Sebenarnya kalau mau dibahas juga nggak cukup sekali pembahasan. Tapi di sini kita jadikan itu satu pembahasan tersendiri. Oke, ini kelihatan ya yang saya share ini. Kelihatan, Pak. Nah, pasar modal syariah. Apa itu pasar modal syariah? Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Ya, nanti akan kita pahami juga apa itu. Kemudian pasar modal syariah, ini pasar modal ya, pasar modal secara umum. Ini. Kemudian pasar modal syariah adalah kegiatan pasar modal ini yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi pada prinsipnya sama ya pasar modal secara umum. Kemudian apa yang dimaksud dengan pasar modal syariah? Tapi di situ ada ciri khas, ada kekhususan. Kekhususannya itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, ini jenis pasar modal ya. Jenis pasar modal adalah mekanisme transaksi jual beli efek antara penjual dan pembeli individu, korporasi, atau pemerintah. Kemudian ada istilahnya pasar perdana, adalah transaksi jual beli efek antara penerbit efek, emiten, dengan investor. Kemudian ada pasar sekunder, adalah transaksi jual beli efek antara investor jual dengan investor beli. Jadi ini nanti ada proses-proses ya. Nanti ada pembahasan. Jadi ketika perusahaan itu dinyatakan efeknya diperdagangkan secara umum, nanti ada istilah go publik. Itu ada aturan hukum tersendiri juga. Bagaimana proses sebuah perusahaan tadinya PT biasa, kemudian artinya menjadi perusahaan yang go publik. Itu ada aturan-aturannya, ada landasan-landasannya. Jadi bahasnya, kalau membahas ini panjang sekali terkait dengan pasar modal. Tapi kita cukup mengetahui secara umum terkait dengan pasar modal dan investasi. Jadi kalau pasar perdana ini awal sebuah perusahaan efek itu menjadi perusahaan terbuka, perusahaan yang go publik, sahamnya itu diperdagangkan secara umum, maka itu emiten itu tahu kan perusahaan yang efek aset ataupun sahamnya itu diperdagangkan secara umum. Nah, itu untuk yang pertama perdagangkan itu istilahnya ya, dinamakan dengan pasar perdana. Nah, kemudian setelah sahamnya itu diperjualbelikan laku, nah kemudian ada transaksi-transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya itu ya berbagai macam, diantaranya itu ya antar pemilik saham ya. Jadi ada investor jual, ada investor beli. Dasar hukum pasar modal ya. Ini perhatikan dasar hukum pasar modal. Dasar hukum pasar modal, hukum Islam, kemudian hukum positif. Ya, hukum Islam itu merujuk kepada fatwa, hukum positif, hukum privat, perdata, undang-undang. Ini banyak. Ada undang-undang, nanti berbagai macam yang lain, peraturan-peraturan. Aktif investasi bagi pemilik modal. Kemudian sebagai sumber penghimpunan dana. Kemudian sebagai pendorong perkembangan investasi. Jadi yang pertama sebagai alternatif investasi bagi pemilik modal. Jadi bagi pemilik modal, orang-orang yang memiliki modal untuk mengembangkan uangnya, jadi melalui pasar modal itu menjadi salah satu alternatif. Kemudian sebagai sumber penghimpunan dana.
kemarin udah saya ilustrasikan ya. Jadi sebuah perusahaan kalau ukuran skalanya masih kecil, ada usaha ya, ada usaha kalau skalanya masih kecil cukup dibiayai sendiri. Kemudian mau mengembangkan usaha, mungkin masih bisa bantuan-bantuan saudara. Mau dikembangkan lagi lebih besar, itu kayak sudah perlu bantuan bank. Kalau sudah skala lebih besar lagi, itu bantuan bank itu nggak praktis jadinya. Jadi penghimpunan dana modal melalui saham ataupun bentuk-bentuk yang lain yang ada di pasar modal itu menjadi lebih efektif. Makanya kita lihat sekarang ya perusahaan-perusahaan seperti misalnya Unilever atau perusahaan yang besar lainnya itu, yaitu udah sahamnya itu udah milik publik gitu. Jadi mereka nggak ada masalah lagi dengan permodalan. Jadi modalnya itu udah artinya secara publik, tidak perlu mereka mencari pendanaan secara khusus pinjam sana pinjam sini. Kemudian sebagai pendorong perkembangan investasi. Jadi sudah pasti ya ketika iklim dunia pasar modal, produktivitas di perusahaan-perusahaan itu bergerak dengan baik, nah, kemudian produksinya bagus, lancar, kemudian kondisinya itu juga sehat. Jadi sebagai pendorong ya, perkembangan investasi. Jadi perkembangan investasi juga akan semakin lebih meningkat. Nah, kemudian karakteristik pasar modal syariah. Yang pertama kriteria emiten atau perusahaan publik. Kemudian kriteria dan jenis efek syariah. Selanjutnya kriteria transaksi yang dilarang. Kemudian ketentuan harga. Nah, ini ya karakteristik yang perlu diperhatikan terkait dengan pasar modal syariah. Ada beberapa kriteria emiten atau perusahaan publik, kriteria dan jenis efek syariahnya, kemudian kriteria transaksi yang dilarang. Selanjutnya ketentuan harga pasar. Nah, yang pertama kriteria emiten atau perusahaan publik. Nah, jadi perlu kita mengetahui bagaimana kriteria perusahaan publik yang itu dikategorikan sebagai bagian dari pasar modal syariah. Itu jenis usaha. Pertama, jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, dan akad, serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, ini yang pertama jenis usahanya, kemudian produk barangnya, kemudian jasa yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian, emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan. Nah, jadi perusahaan ataupun emiten yang mau menerbitkan efek syariah, kalau dia itu mau menerbitkan efek syariah di pasar modal, maka dia itu ada ketentuan ya. Jadi harus ada pernyataan dan menandatangani memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah. Nah, kemudian emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki syariah compliant officer. Nah, jadi emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib ya menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki syariah compliant. Ini lebih kurang mirip seperti di industri keuangan yang lain termasuk perbankan. Kemudian dalam hal emiten dan perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah. Nah, jadi ketentuan terakhir ini ya dalam hal emiten atau perusahaan publik. Jadi perusahaan publik sebagaimana kriteria di atas, kalau dia telah memenuhi kriteria 1, 2, 3, maka dia itu kan bisa dinamakan sebagai penerbit ya efek syariah. Nah, kalau satu waktu dia melanggar dari ketentuan-ketentuan yang ada ini, jadi dengan sendirinya itu dia telah keluar ya sebagai efek syariah.
Nah, kemudian kriteria dan jenis efek syariah. Saham syariah. Nah, saham syariah namun tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Sukuk, reksadana syariah, efek peragun aset syariah, surat berharga syariah. Nah, ini lebih kurang produk-produknya efek syariah yang ada pasar modal. Nah, kemudian ya, pertama tadi kriteria emiten, kemudian kriteria dan jenis efek syariah. Sudah. Kemudian kriteria transaksi yang dilarang. Kriteria transaksi yang dilarang. Jadi pelaksanaan transaksi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi di dalamnya mengandung unsur doror, gharar, riba, maisir, rishwah, maksiat, dan kezaliman. Nah, jadi ini pada prinsipnya kembali ke kaidah dasar ya. Kaidah dasar bahwasanya pada prinsipnya segala sesuatu dalam kegiatan kita bermuamalah itu kita boleh melakukan segala macam praktik transaksi, inovasi-inovasi boleh. Selama itu selamat ya, terhindari dari hal-hal yang dilarang. Nah, kemudian dalam transaksi pasar modal itu dalam hal ini, dalam transaksi ini ya, perdagangan efek syariah gitu. Itu yang harus diperhatikan juga ini ya. Jadi yang harus diperhatikan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan adanya spekulasi, manipulasi, mengandung unsur doror, gharar, riba. Ini jenis-jenis yang dilarang ya, yang dilarang dalam kegiatan muamalah. Jadi kegiatan-kegiatan ini terjadi ya dalam pasar modal secara umum. Nah, oleh karena itu dalam transaksi kegiatan pasar modal syariah ini harus bisa terhindari. Nah, ini ya, apa aja? Yang pertama najas. Bai'un najas. Bai'un najas itu tahu kan seperti apa contoh tradisionalnya? Nah, kalau contoh modernnya itu adanya penawaran palsu. Itu biasanya di transaksi saham ya. Jadi adanya penawaran palsu, jadi diatur, dibuat skenario seolah-olah sebuah saham itu memiliki peminatan yang sangat luar biasa. Padahal yang melakukan itu rekayasa dari mereka juga, bukan secara natural. Ketika sebuah saham ataupun efek tertentu itu memiliki nilai tawar yang tinggi. Kemudian bai'ul ma'dum. Bai'ul ma'dum itu kalau istilah dalam pasar modal itu short selling ya. Jadi menjual ya, yaitu melakukan penjualan atas barang efek syariah yang belum dimiliki. Nah, kalau ini hal biasa terjadi di pasar modal secara umum konvensional ya. Jadi duluan nawarin, buka penawaran. Nah, kemudian padahal barang yang akan dijual, efek yang akan dijual itu belum dipegang. Kemudian ada istilah ini insider trading ya, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang. Ini termasuk hal yang tidak diperbolehkan dalam transaksi pasar modal syariah. Kemudian menimbulkan informasi yang menyesatkan. Selanjutnya margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut. Nah, ini margin trading ya. Margin trading ini karena berhubungan dengan transaksi yang ada bunganya, yang ada berbasis ribawi. Kemudian ihtikar, penimbunan, yaitu melakukan pembelian dan mengumpulkan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. Kemudian dan transaksi-transaksi yang mengandung unsur-unsur di atas. Jadi nanti kalau ini kita kaji, kita bedah, ini banyak ini sebenarnya ini. Ya, transaksi-transaksi yang terjadi, transaksi-transaksi yang dilarang terjadi dalam pasar modal secara umum.
Kemudian ketentuan harga pasar ya. Harga pasar dari efek syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan efek tersebut dan atau sesuai dengan mekanisme yang teratur, wajar, dan efisien, tidak direkayasa. Ini lebih kurang seperti kaitannya dengan penjelasan tadi juga, bahwasanya harga efek di pasar, harga pasar ya, efek syariah itu harus apa adanya, bukan harga-harga yang dibuat-buat, bukan harga yang dipermainkan, bukan harga yang digoreng, direkayasa dan lain sebagainya. Nah, itu memang harus betul-betul apa yang ada sesungguhnya itu kemudian yang ditransaksikan. Kemudian perbedaan ya pasar modal konvensional dan syariah. Poin pertama, pasar modal konvensional underlying transaksi tidak harus sesuai dengan prinsip syariah. Kalau pasar modal syariah underlying transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, tidak ada larangan riba. Pasar modal syariah ada larangan riba, tidak boleh margin trading ya. Margin trading itu tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba. Kemudian boleh jual aset yang tidak dimiliki ataupun istilahnya short selling. Kalau pasar modal syariah hanya boleh menjual sesuatu yang dimiliki. Kemudian selanjutnya hanya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Pasar modal syariah selain mengikuti peraturan yang berlaku harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian banyak transaksi berbasis utang sebagai core transaction. Ini di konvensional. Sedangkan syariah, transaksi tidak ada transaksi berbasis utang dalam core transaction. Bisa difahami ya? Nah, kemudian juga perlu kita ketahui juga ya, kita berbicara tentang dasar-dasar di pasar modal syariah, yaitu tentang risk ya, return dan risk dalam perspektif syariah. Jadi kan ada istilahnya itu gharar ya, gharar. Nah, kemudian di sisi yang lain, kalau kita berbisnis, kalau kita berinvestasi ataupun bentuk apapun itu kegiatan investasi, bisnis dan lain sebagainya, itu kita tidak bisa menghindari dari tidak adanya resiko ya. Nah, apakah risiko tersebut itu termasuk dari gharar kah? Apakah dikategorikan gharar? Nah, sini ini ada pendapat para ulama ya. Kalau emang semua risiko itu dikatakan gharar, berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi di dunia investasi ya, pasar modal dan lain sebagainya. Kan ada istilah juga high risk, high return ya. Semakin tinggi potensi risiko, semakin tinggi ataupun semakin besar juga potensi kita memperoleh keuntungan. Nah, ini kita lihat nih risiko ya, risiko yang melekat. Nah, pertama ada risiko yang melekat pada setiap investasi. Kemudian ada risiko yang tidak dibolehkan karena mengandung maisir. Nah, jadi ini ya. Jadi ini dibedakan. Kalau risiko yang melekat pada setiap investasi, pada sebuah investasi, ini adalah sesuatu yang diperbolehkan karena memang tidak bisa kita menghindari hal tersebut. Yang harus kita hindari itu adalah risiko yang tidak diperbolehkan karena mengandung unsur maisir. Nah, risiko yang melekat pada investasi, itu gimana risiko yang melekat pada investasi? Yang pertama, satu, risiko yang dapat diabaikan, ataupun istilahnya gharar yasir. Kemudian risiko yang tidak dapat dihindarkan. Kemudian yang ketiga, risiko yang tidak diinginkan dengan sengaja. Nah ini ya, jadi hal-hal seperti ini, kriteria ini adalah risiko yang melekat pada sebuah investasi, maka
ketika ini terjadi tidak bisa kita artinya mengeneralkan bahwasanya itu termasuk kategori gharar yang tidak diperbolehkan dalam kita melakukan transaksi muamalah tersebut. Ini ya, ini tadi sudah dijelaskan ya, bisa kita lihat kembali. Ini sampai 2013, ini belum yang up to date ya. Perkembangan ya, milestone perkembangan investasi syariah di Indonesia. Perkembangan pasar modal ini nanti bisa dilihat lagi ya, bisa lebih update lagi di OJK, di websitenya OJK. Oke, itu tambahan yang pertama. Silakan kalau ada yang mau menanyakan atau kelompok tadi ya, silakan dijawab dulu pertanyaan sebelumnya. Kak Rizda, tadi kan itu ya yang bedanya di makalah sama PPT ya? Yang dijelasin sama PPT. Maksudnya yang bedanya di mananya, Kak? Tadi yang dijelasin yang Cici bilang sama yang di PPT beda. Misalkan tadi ada itu Undang-Undang Nomor 19. Tadi itu kalau nggak salah Cici bilangnya 20. Terus tadi yang di Bapak Fadil Syar juga itu 19. Ada beberapa coba dicek lagi itu di PPT sama itunya. Emang kan pasti pas dijelasin kan pasti disebutin sama tanggal-tanggalnya juga kan. Nah tapi ini ya perbedaannya tuh terlalu jauh gitu. Misalkan kayak tahunnya sama kegiatannya tuh beda. Mungkin boleh diperbaiki lagi untuk PPT ataupun makalahnya. Jadi itu beda. Kalau yang tadi merhatiin, kalau sadar. Terus soalnya kan yang di PPT itu kita lihatnya yang di modul yang Bapak kirim itu ya itu kan di bawahnya ada kayak gambar secara singkatnya sejarah pasar modal syariah ya. Memang di situ tuh di penjelasan di atasnya dijelasinnya sampai tahun 2011 aja. Iya ya 2011. Bukan masalah itunya. Nggak masalah maksud aku, cuma sampai mananya juga. Cuman maksudnya itu loh tadi bedanya cukup parah gitu. Tadi Undang-Undang 19 di sininya, tapi dijelasinnya tadi Undang-Undang 2020, Undang-Undang Nomor 20 kayak gitu. Apa kontennya tuh beda. Bukan masalah sampai mana. Yang di tahun 2008 itu ya. Iya, terus sama yang sebelumnya juga kalau di Undang-Undang Nomor 19 tahun ya Undang-Undang Nomor 19. Jadi makalah juga Undang-Undang Nomor 19. Tapi tadi di penjelasannya. Oh iya. Salah. Nah, takutnya kan kita kan lebih ngedengerin kan. Terus dicek kok ini. Kan ada kesalahan teknis sedikit. Oke, nanti coba di cross check lagi ya.
Ya, karena kan nanti kita belajarnya dari bahan-bahan teman-teman yang bikin makalah nih. Jadi sih berharapnya kita belajar dari kalian, kita nggak salah. Ya, nanti di cross check lagi dan juga diupdate ya. Itu Iya, agar baik Pak. Nanti dibenerin lagi. Nah, kemudian kita lihat sekilas juga terkait dengan ini ya. Terkait dengan prinsip dasar fikih muamalah. Ini udah kelihatan ya. Udah, Pak. Ini ya, ini secara singkat-singkat aja ya. Pertama ada Quran, Sunnah, Syariah. Syariah itu akidah, amaliyah, akhlak ya. Amaliyah itu muamalah, ibadah. Kemudian hasil ijtihad para ulama. Kemudian hasil ijtihad itu berupa fikih, produknya fikih. Kemudian ada fikih muamalah, ada fikih ibadah. Fikih muamalah itu siasah, hukum tata negara, kemudian munakahat, kemudian murafaat, jinayah, mawaris. Kemudian kategori fikih ibadah, sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain. Ini ya, ini syariah arti secara umum, pengelompokannya ini. Kemudian ini secara khusus ya, muamalah dan ibadah. Kemudian fikih terdiri dari berbagai mazhab dan pemikiran. Ini artinya sudah maklum. Oke, ini paham ya, ini dasar banget ya. Kemudian sumber hukum fikih muamalat, Al-Quran dan Sunnah, ijtihad. Ya, ijtihad di sini juga berarti ada hal yang ini ya diperhatikan, yaitu terkait dengan maqasid syariah. Nah, kemudian ini di antara metode-metode ada istislahi, ta'lili, bayani. Ini biasanya yang digunakan dalam lembaga-lembaga fatwa, termasuk TSN juga dan lembaga fatwa yang lain. Kemudian ruang lingkup fikih muamalah maliyah. Tadi berarti bahasan seperti yang kita bahas ini kategorinya fikih muamalah maliyah. Fikih muamalah yang membahas tentang ekonomi. Yaitu objek fikih muamalah, harta, teori akad, konsep hak dan kepemilikan, bentuk akad. Ya, harta, teori akad, konsep hak dan kepemilikan. Di sini bahasan kemudian kita lihat di sini terkait dengan akad, bentuk akad, ada kata baru, kemudian ada akad tijari ya, muawadhah ataupun bahasa lainnya. Akad muawadhah, tijari, nah ini oke, ini kita skip aja ya, paham ya? Udah kami belajar kata baru. Nah, kemudian di sini ada perlindungan terhadap hak-hak maliyah. Jadi ada prinsipnya, prinsip perlindungan terhadap hak-hak maliyah. Itu ada prinsip larangan khasab, larangan ihtikar, monopoli penimbunan, larangan riba, tadlis, takrir, kemudian hak hiyar, hak syuf'ah, dan lain-lain. Nah, kemudian ada penyelesaian sengketa hak-hak maliyah, ikalah, qismah, sulh, tahkim. Oke, ini kita skip. Nah, apa itu riba? Ini paham ya? Nggak perlu saya jelaskan lagi. Nah, kemudian ada al-khilabah ya, tipu daya. Nah, ini di antara hal-hal nanti terjadi ya dalam transaksi pasar modal secara umum ya. Ada al-khilabah. Al-khilabah ini termasuk kategori yang dilarang secara prinsip syariah. Dalam hal ini dalam kegiatan transaksi muamalah maliyah, yaitu upaya tipu daya yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bertransaksi melalui sarana yang mengecoh baik secara lisan maupun perbuatan. Macam-macamnya. Pertama ada khianat, sikap tidak bertanggung jawab atau mangkir atas suatu yang sudah disepakati dalam akad.
Contohnya, salah seorang yang melakukan jual beli saham tidak memenuhi prestasinya tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi kabur ya. Kemudian ada tanajushi, najas, tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya. Ini udah paham ya, tadi sudah saya jelaskan juga. Contohnya dalam transaksi pasar modal itu ada pump and dump, hard and dump, dan creating fake demand and supply. Nah, ini difahami aja, berarti larangan begini bentuk transaksi yang terjadi tidak diperbolehkan di pasar modal, ini jenis-jenisnya. Nanti juga akan ini ya, akan kita pahami. Nah, kemudian ada taghrir, horor. Upaya mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi. Misalnya ya, was sell and pre-rank. Jadi ini yang terjadi juga ya di transaksi pasar modal. Jadi ini di pasar modal konvensional terjadi. Nah, transaksi yang ini tidak diperbolehkan karena itu terindikasi taghrir ya. Merupakan salah satu hal yang tidak diperbolehkan dalam praktik fikih muamalah maliyah. Al-khilabah, tipu daya. Kemudian ada tadlis. Apa itu tadlis? Tindakan menyembunyikan kecatatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Yang pertama, tadlis kualitas. Pedagang yang mengurangi takaran timbangan barang yang dijualnya. Contoh dalam perdagangan efek, menyebarkan misleading information terkait dengan kualitas efek. Ini paham artinya? Jadi contoh terjadi dalam transaksi di pasar modal mengenai tadlis, yaitu adanya misleading information ya. Jadi informasi yang tidak sebenarnya dengan maksud untuk menipu ataupun mengelabui. Kemudian ada tadlis kuantitas. Terjadi ketika penjual menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan. Yaitu contohnya misleading information terkait dengan kuantitas efek. Kalau yang pertama tadi kualitas, ini kuantitas ya. Kemudian tadlis harga, tidak menyampaikan secara transparan harga pasar suatu efek. Tadlis waktu, tindakan anggota bursa efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu efek tertentu atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam jumlah besar atas efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar. Perilaku seperti ini dikenal dengan sebutan front running ya. Ini ada istilah terjadi di pasar ini juga di pasar modal yang konvensional. Jadi seperti yang disampaikan di sini, artinya ini tidak dibenarkan secara prinsip syariah. Jadi ada orang dalam ketika dia memperoleh informasi bahwasanya ada salah satu nasabahnya akan melakukan transaksi jumlah besar, maka hal tersebut nanti akan mempengaruhi pasar. Dia berbuat duluan gitu, melakukan tindakan duluan. Tidak diperbolehkan. Kemudian ghishi, apa itu ghishi? Salah satu bentuk tadlis, yaitu penjual menjelaskan, memaparkan keunggulan, keistimewaan barang yang dijual, serta menyembunyikan kecacatannya. Contoh ghishi. Nah, ini marketing at the close, pembentukan harga penutupan. Yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan, baik menyebabkan harga tutup meningkat maupun menurun ataupun
tetap dibandingkan harga penutup sebelumnya. Jadi ini ada skenario-skenario yang diupayakan, artinya dengan sengaja untuk mempengaruhi harga ya, penutupan sebuah transaksi. Itu kan biasanya di pasar modal itu ada hari-hari liburnya dalam sepekan ya. Jadi sebelum penutupan di satu pekan, maka itu memang sudah ditargetkan ada skenario-skenario pembentukan tersebut. Itu masuk kategori risiko ya. Kemudian alternate trade, yaitu transaksi dari kelompok anggota bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian, serta dilakukan secara bergantian, ya, kok berulang ini, serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar. Adapun harga yang diakibatkan dapat tetap naik dan turun. Tujuannya untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan. Nah ini juga sama ya. Jadi bagian dari kategori risiko. Jadi ini bagian dari tipu daya juga ya. Tipu daya juga terkait sebuah efek, sebenarnya efeknya mungkin adem-adem ayem, tapi kemudian artinya dikondisikan sehingga seolah-olah efek tersebut itu efektif dan aktif diperdagangkan. Kemudian nakhaban. Wah, masih banyak ini. Ini kita lanjut lagi nanti ya. Masih panjang ini. Oke, ada pertanyaan? Kita sampai jam berapa ini? Jam 13, Pak. Oke, kita lanjut aja secara singkat ya. Nah, ini penting apalagi kalian ya, anak syariah, anak muamalah, jadi tahu nanti kenapa pasar modal syariah konvensional itu haram. Nah, kan ini sensitif. Kita berbicara tentang pasar modal itu di masyarakat masih sangat sensitif. Persepsi orang itu, wah itu ngeri di situ mah. Kita kalau main saham itu memang nggak bisa terhindar dari yang dilarang, haram dan sebagainya. Iya, tapi alhamdulillah dengan adanya alternatif pasar modal syariah itu kita insya Allah terselamatkan ya dari hal-hal transaksi yang dilarang. Karena ini udah dibedah ya. Letak-letak keharaman tidak diperbolehkan itu terjadi dalam transaksi konvensional itu sudah terindikasi. Jadi dengan kehadiran yang syariah, hal-hal tersebut itu sedapat mungkin dihindari. Kemudian tadi udah berapa apa tadi? Khilabah, tadlis, ghishi, ghaban ya. Ghaban itu ketidakseimbangan antara dua barang objek yang dipertukarkan dengan suatu akad baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ghaban terdiri dari ghaban ringan, yasir, dan ghabar berat, fahish. Nah, ghaban fahish itu bagaimana terjadi dalam transaksi pasar modal. Ada talaki arukban, jual beli barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut. Nah, ini biasanya kalau dalam contoh klasik itu ada petani ya, petani kampung gitu. Dia itu sebenarnya mau ngejual barang ke pasar. Kalau sampai ke pasar kan harganya harga pasaran. Nah, kemudian ada orang mencegal di tengah jalan, beli barang dari petani tersebut, karena petani tersebut belum tahu harga pasarnya itu ya semurah mungkin. Nah, lebih kurang begitulah. Kemudian mustarsal, tindakan pengelabuan yang dilakukan oleh pedagang terhadap pembeli yang tidak mengetahui harga pasar, serta tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tawar-menawar. Najash, tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya. Kemudian praktik di pasar modal
Itu seperti insider trading ya. Perdagangan tadi sudah saya jelaskan juga, perdagangan orang dalam yaitu kegiatan ilegal di lingkungan pasar modal finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi dalam. Ini bagian dari hal yang dilarang ya dalam prinsip syariah terjadi di pasar modal. Kemudian ikrah, memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan transaksi yang diiringi dengan ancaman. Nah, ikrah ya. Kemudian ghalat, apa itu ghalat? Menyamarkan jenis atau sifat dari objek akad. Ini silakan diperhatikan, silakan di capture. Gharar, ini gharar kita bacain ya. Ketidakpastian dalam suatu akad baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Macam-macamnya kuantitas, contoh kuantitasnya jual beli ijon ya. Muhalah ini klasik ya. Muhakalah jual buah-buahan yang masih di kebun dengan bahan makanan. Kemudian kualitas jual beli singkong yang masih berada dalam tanah. Muzabanah, menjual kurma yang masih di pohon dengan kurma kering. Kemudian mukhadarah, menjual buah yang belum matang. Kemudian waktu, jual beli mobil hilang. Delivery time tidak pasti. Ini contohnya tahu kan? Jadi saya punya mobil saya hilang. Saya lagi nyari-nyari mobil saya itu. Tapi nggak tahu kapan ketemu. Kemudian saya ngejual mobil tersebut. Itu nggak boleh gitu. Jatuhnya horor itu ya. Itu kalau di pasar modal terjadi short selling gitu istilahnya. Kemudian harga, adanya dua harga dalam satu akad. Seperti safqah fi safqatain, bai'atain, jual beli dengan harga saat orang tanya datang. Jadi kalau ini di praktik pasar modal itu ini terjadi dalam transaksi indeks saham. Kemudian objek barang, mula masah, objek yang tersentuh, bai'ul ma'dum, barang tidak ada, bai'ul ma'juz taslim, objek sulit diserah terimakan, misalnya praktik pasar modal short selling. Jadi ini termasuk kategori short selling juga. Maisir tahu ya? Jadi contoh di pasar modal itu transaksi option, misalnya option forward future. Ini ihtikar ya, ihtikar silakan ya. Nanti silakan dibaca sedikit lagi ya. Mau di capture ini silakan. Kemudian ini objek haram ya. Ini objek haram biasanya termasuk kategori bisnis yang dipraktikkan dalam pasar modal. Perusahaan-perusahaan secara bisnisnya itu melakukan usaha yang haram, maka tidak bisa dikategorikan ataupun menjadi efek syariah. Itu ada objek haram, itu disatihi darah, bangkai babi, binatang yang disembelih bukan karena wajib, narkoba. Kemudian dikhairihi faktor ikutan tempat maksiat, pakaian, alat-alat juga. Nah, ini jenis ini haram. Ada yang memang zatnya itu haram, ada juga yang zatnya dia itu menjadi haram karena alasan yang lain. Riswah doror ya. Apa itu riswah? Suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya
dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar. Ini transaksi judi juga. Apa riswah ini suap ya? Suap, sogok, menyogok. Kemudian doror adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain. Kemudian maksiat dolom. Maksiat adalah menjauhi perintah Allah dan Rasul dan menjalankan larangannya. Atas dasar pengertian di atas, maka melaksanakan segala bentuk transaksi yang dilarang masuk kategori perbuatan maksiat. Dolem adalah sesuatu yang mengandung unsur ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan merugikan pihak lain. Oke, itu lebih kurang secara ringkas ya. Secara ringkas tentang fik ya, muamalah terkait dengan pasar modal. Oke, ada yang ingin bertanya? Bapak, saya mau tanya jual beli apa sih trading forex? Ini gimana ya Pak hukumnya? Kan banyak tuh sekarang di aplikasi-aplikasi, terus juga kelihatannya menggiurkan banget, apalagi buat orang yang belum tahu hukumnya kayak gimana. Terima kasih Pak. Pak Rizky juga mau tanya Pak tentang short selling gitu Pak. Itu tuh maksudnya gimana sampai ada ketentuan kita harus pegang itunya tuh berapa hari atau gimana? Soalnya kan kayaknya short selling tuh kayak banyak banget dilakuin sama orang-orang yang suka trading. Nah, ini langsung saya jawab dulu short selling ya. Jadi short selling ini itu ada solusi dari apa namanya itu? Dari aspek syariah. Jadi pada prinsipnya tidak boleh dilakukan karena itu banyak terjadi ya di transaksi-transaksi yang konvensional. Jadi orang langsung buat penawaran-penawaran transaksi padahal dia itu belum memiliki. Nanti setelah ada permintaan dari penawarannya baru dia melakukan pembelian gitu. Nah, itu gambling. Jadinya nanti itu gambling. Dia bisa memenuhi, bisa tidak memenuhi kebutuhan permintaan dari penawaran yang dia lakukan ya. Sehingga transaksi tersebut jatuhnya batil. Nah, untuk syariah itu maka itu tidak boleh terjadi. Nah, kemudian apa yang ditransaksikan, apa yang akan dijual dari transaksi di pasar modal tersebut harus memiliki. Nah, memiliki di sini pasti nanti kan itu ada proses ya. Jadi kadang orang ketika transaksi saham ataupun apa itu bentuk efek yang lain. Nah, itu dia itu cukup memiliki secara hukmi. Jadi ketika dia udah melakukan transaksi, memang belum sepenuhnya bisa jadi dia itu mungkin artinya menerima semuanya. Tapi secara hukmi dia telah memenuhi. Apalagi sekarang ya, sekarang itu kan pencatatan apalagi dengan sistem akuntansi sekarang, kemudian dengan perkembangan aplikasi modern sekarang, itu kan cepat. Nah, jadi ketika itu sudah terpenuhi secara hukmi, itu orang tersebut, investor tersebut itu sudah memiliki. Bisa jadi mungkin penyelesaian transaksinya bisa pada 3 hari, tapi secara hukmi dia sudah. Nah, itu diperbolehkan secara prinsipnya untuk melakukan transaksi selanjutnya, sehingga itu terhindar ya dari short selling. Paham ya? Nah, Pak, berarti kalau yang short selling itu dia belum jadi milik dia gitu ya Pak? Iya, iya. Itu kan yang gambling spekulasi dulu, sehingga hal-hal seperti itu juga yang artinya menjadi kambing hitam sehingga persepsi umum orang pasar modal itu nggak bisa terhindar dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Makanya kan orang banyak opininya langsung negatif gitu kan. Tapi ternyata setelah ada perkembangan sekarang ini itu ya alhamdulillah ada solusi ya. Kita bertransaksi pasar modal, investasi di pasar modal tetap artinya dengan memperhatikan prinsip syariah. Nah, kemudian yang terkait dengan ini, Maratus Solihah. Coba kamu jelasin gimana transaksi forex.
biar sama-sama kita memahami, kita menganalisis boleh apa nggak boleh itu. Anak syariah harus tahu, harus bisa mengkomunikasikan. Gimana Oh, ya Pak? transaksinya begini, terjadi berarti hal yang nggak boleh dalam prinsip syariah, Ya, Pak. berarti hukumnya begini. Kalian harus di posisi itu, ya. Kalian anak muamalah harus di posisi itu. Jadi melihat sebuah transaksi, melihat sebuah produk baru, investasi baru. Jadi walaupun belum ada putusan OJK ataupun dari lembaga tertentu, secara kasat mata kalian sudah bisa. Oh ini nggak boleh karena ini. Oh ini nggak ada masalah. Itu harus bisa. Jadi forex itu kan kayak jual beli valuta asing ya Pak. Jual beli valuta asing itu kalau dalam fikih namanya jual beli short. Nah, ketentuan jual beli short itu harus satu spot. Jadi nggak boleh ditunda-tunda gitu. Jadinya harus satu waktu gitu kan. Nah, terus kalau gimana ya Pak? Aduh, saya juga bingung deh. Kemudian kan itu kan berarti yang perlu ditelusuri kan akad tersebut, akad shorof tersebut, termasuk artinya kita bertransaksi tersebut karena ada kebutuhan kan, bukan untuk spekulasi, bukan untuk mencari keuntungan. Secara lahir, secara umum berarti itu sudah tidak sesuai dengan prinsip yang ada di akad shorof, ya kan? Iya Pak. Karena dia yang diperdagangkan itu kan itu mata uang asing gitu kan? Iya. Udah tahu berarti hukumnya kan? Haram. Silahkan nanti dicek lagi ya di legalitas seperti apa. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Ini Maratus Salihah jualan apa kamu? Jualan emas? Iya Pak, ya Allah. Berani privasi ya Pak. Pokoknya hati-hati ya, telusuri, amati dulu, jangan semua dijual-jualin ya. Ya Pak, itu alumni IKI Pak yang jualan Pak. Mas apa itu? Jadinya udah aman insya Allah, udah halal. Kemudian tingkat kejelian juga harus lebih dibandingkan dengan orang umum. Oke, ada lagi pertanyaan? Itu 2021. 2020. Nah. Ada? Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Silakan diakhirin terlebih dahulu makalah. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, langsung saya akhirin ya. Oke, baik. Makalah nanti disempurnakan lagi ya. Itu masih kurang ya. Referensi sekarang banyak. Tinggal dicari. Kemudian juga terkait dengan kebijakan-kebijakan bisa langsung merujuk kepada website yang ada di seperti OJK ataupun hal-hal yang terkait lainnya itu ya. Ataupun bisa juga langsung ke website Bursa Efek, ada juga Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian berikutnya pembahasan tentang konsep akad dan jenisnya. Ini mengenai pasar modal, kemudian kaidah fikih di pasar modal syariah. Oke, silakan dilengkapi. Ini penting bagi mahasiswa prodi muamalah ya.
sehingga nanti ketika memberikan argumentasi mengenai hal tersebut itu mendasar atasnya, bukan hanya sekedar opini yang tanpa ada landasan. Baik, kita akhirin, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini mendapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Gimana? Seru belajar mata kuliah ini? Seru, Pak. Pak, ini banyak nambah. Jangan seru cuma beberapa orang ya. Jadi harus melek ke semua nih. Ini kalian sekarang dalam genggaman berbicara investasi, hal-hal seperti ini, semua informasinya selalu datang pasti kan kalau ngebuka gadget. Nah, sebagai anak muamalah, itu aspek hukum Islamnya itu juga harus bisa menyikapi dengan apa yang terus bergentayangan ya ketika buka handphone, buka gadget, itu buka aplikasi sosial media apapun pasti terlewati ya. Tentang investasi ini, tentang investasi itu, saham, reksadana, berbagai macam yang lain lah. Itu artinya gencar sekali orang melakukan promosi. Jadi kita juga punya motif ya. Ada posisi sikap sebagai mahasiswa syariah yang mempelajari tentang muamalah maliyah untuk menyikapi informasi-informasi tersebut. Oke, saya cukupkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.